Well, hola people, konnichiwa. Begin bersama Salvian di channelnya Kudetech. Udah jadi rahasia umum kalau line up entry level sebuah brand HP Android adalah tulang punggung penjualan mereka. Contohnya aja kayak Redmi series yang jadi andalan Xiaomi Indonesia ya buat nguasain market share di dunia smartphone di Q2 tahun ini, bre. Nah, di akhir September ini, bre, Xiaomi tuh ngerilis HP entry level terbaru mereka yaitu Redmi 15 yang bakal jadi penerus Redmi 13. Kalau kalian tanya, kenapa kagak ada Redmi 14, Bang? Kita pun penasaran, bre. Apakah alasannya karena Feng Shui ya? Ya karena setauku orang Tionghoa tuh menghindari angka 14. Tapi kok Redmi Note 14 series tetap ada ya? Buat yang tahu alasan pastinya, coba dah komen di bawah. Siapa tahu penonton kita ada orang dalamnya Xiaomi. Sekarang kita fokus lagi ngebahas Redmi 15 yang membawa perubahan besar pada kapasitas baterainya, bre. Sekarang tuh meningkat sangat drastis dari yang tadi itu cuma 5030 mAh. Di Redmi 15 ini, bre, itu udah berkapasitas 7000 mAh berkat teknologi terbaru yaitu baterai silikon karbon ya. Pasti langsung ketahuan lah ya siapa target pasar si Redmi 15 ini. Yang pertama adalah para pekerja lapangan, semisal buat mamang kurir paket yang siap sedia nganter paket COD pakai tangan kosong, atau buat mamang ojol andalan kita semua yang ready 24/7 dalam kondisi apapun, atau buat mamang kuli pembangunan negeri yang cuma bermodal gorengan plus kopi hitam plus sebatang surya, ataupun buat mamang supir bus malam antar kota, antar provinsi yang sepanjang jalan puter lagu koplo full bass biar kagak ngantuk. Udah pasti ya mamang-mamang tadi tuh demen banget, bre, sama baterai badak 7000 mAh di Redmi 15 ini. Nah, Redmi sendiri nulis dengan jelas di website mereka, tagline HP ini adalah 7000 mAh kekuatan tanpa batas, 2 hari tangguh tanpa kompromi. Ini tagline bukan omon-omon ya. Kita udah tes pakai PC Mark yang mensimulasikan kegiatan sehari-hari kayak misalkan browsing, buka dokumen, buka kamera buat foto dan video dan sebagainya. Bisa tahan sampai 21 jam lebih. Ini sih kalau buat sekedar dengerin musik bisa aja tembus sampai 4 harian, bre. Nah, sebenarnya Redmi 15 ini gak cuma buat pekerja lapangan doang kok. Kakek nenek kalian juga pasti bakal seneng kalau dibeliin Redmi 15. Soalnya dengan baterai sebadak 7000 mAh dan penggunaan orang sepuh, ya udah pasti ya bakal jarang nyentuh chargeran. Ya tahu sendiri kan, kakek nenek kita tuh pegang HP cuma buat video callan sama cucu-cucunya. Kagak bakal dipakai buat push rank sampai glory gitu loh. Selain cocok buat kakek nenek kita, Redmi 15 dengan baterai badak ini juga cocok buat operasional UMKM. Biasanya HP operasional dipakai buat foto pembayaran QRIS tuh. Atau kalau enggak, biasanya HP operasional tuh disambungin ke speaker Bluetooth yang bunyinya tuh ya kayak gini. The Bluetooth device is connected successfully. Ya pokoknya macem-macem dah ya target pasarnya si Redmi 15 ini, bre. Karena baterai badak udah jadi kebutuhan pokok buat berbagai kalangan dan profesi. Dan buat yang khawatir ngecharge-nya itu bakal lama karena kapasitas baterainya itu gede banget ya, kagak perlu khawatir, bre. Karena di paket pembelian tuh kita udah dapet power adapter 33 watt buat ngecharge HP ini sampai full tuh cuma butuh waktu 1,5 jam lah. Ditinggal pergi ke pasar beli cabai bentar juga ya langsung penuh tuh ya. HP ini juga udah support reverse wireless charging. Itu maksudnya apaan, Bang? Jadi, bre, HP ini bisa dipakai sebagai power bank darurat. Semisal buat ngecharge TWS kalian yang hilang sebelah itu, atau buat ngecharge smartband biar tetap culture pas lari, atau buat ngecharge iPhone XR temen kalian yang baterai health-nya servis dan IMEI-nya keblokir itu. Ya pokoknya apa lu gak ada lah si Redmi 15 ini, bre. Memang ya buat bobot dan dimensi HP ini bukan yang enteng banget atau bukan yang tipis banget, ya wajar aja ya. Bobotnya tuh tembus 214 gram dengan baterai 7000 mAh sih ya tergolong ringan, bre. Sedangkan ketebalannya itu tembus 8,4 mm. Tapi anehnya dengan ketebalan segitu kita tidak dapat port jack audio 3.5 mm. Kenapa ya? Itu lubang kesayangan kita semua. Masa di sebuah Redmi series kagak ada lubang jack 3.5 mm? Karena kita ngebahas desain ya, ini tetap sedap dipandang kok. Back covernya juga ya udah pakai finishing quad curve design, bre. Jadi di genggaman itu lebih nyaman ya ketimbang HP yang finishingnya tuh boxy gitu. Color material finish back covernya itu ada 3 opsi warna, bre. Ada yang sandy purple seperti yang kita review ini cocok sekali buat nenek kalian yang ideologinya tuh feminis abis, atau buat HP operasional UMKM yang penjaganya tuh mbak-mbak hijaber yang suka benerin kerudung pakai tiupan mulut. Nggak bisa sih. Sedangkan kalau mau yang warnanya netral, bre, itu bisa pilih yang Titan Grey atau Midnight Black sekalian ya biar kayak cowok misterius, pemegang retri yang kagak pernah kalah
kontes turtle ya. Nah, soal desain modul kamera pasti kalian udah ketebak lah ya sama trik marketing beginian. Walau ada 3 bump kamera, yang beneran kamera tuh cuma ada sebiji dengan resolusi 50 megapiksel. Sisanya merupakan auxiliary lens yang ya nomor 3 ini cuma dummies ya. Dan kita ada sedikit trik buat penggunaan kamera Redmi 15 ini, bre. Kalian langsung aja pakai filter sinematik, soalnya hasil potret default kameranya cenderung kebiruan. Mungkin preset color temperaturnya terlalu cool gitu ya. Sedangkan yang filter sinematik ini malah menghasilkan foto yang lebih natural, dalam artian warna yang tertangkap adalah warna yang kita lihat langsung pakai mata kepala kita sendiri, bre. Sedangkan buat kamera selfie yang beresolusi 8 megapiksel ini udah bener pakai setting defaultnya aja. Kagak perlu pakai filter tambahan karena udah natural. Kalau buat kemampuan perekaman videonya, mentok di 1080p 30 fps yang kualitasnya sebagai berikut, bre. Oke, bre, ini adalah kualitas perekaman dari Redmi 15. Ini sekitar jam 10 pagi ya. Di kondisi yang cahaya terik nih, nggak mendung nih. Tuh, warna langitnya masih ke pick up sedikit. Shadow di daunan ya masih oke lah. Ini di resolusi 1080p 30 fps ya mentoknya. Ini kita coba handheld satu tangan jalan kaki seperti ini. Ya, kelasan HP entry level untuk perekaman videonya ya sebatas seperti ini, bre. Gimana menurut kalian? Sedangkan ini untuk kualitas perekaman menggunakan kamera depan, lensa selfie-nya di resolusi yang sama di 1080p 30 fps juga. Dan ini handheld satu tangan ya, bre ya. Ini kita lagi diem dan kita coba buat jalan kaki seperti apa. Nah, kayak gini ya. Masih bisa ngehandle getaran-getaran cinta lah ya. Nah, kita tes buat warna langitnya udah jelas warna putih semua tuh ya. Agak ada warna birunya sama sekali. Terus kalau warna daun mah masih oke sih. Masih bisa ke pick up. Cuma memang untuk dynamic range lensa selfie-nya ya kayak tadi yang kalian lihat. Sekarang kita lanjut bahas layarnya. Lagi-lagi ini bisa jadi nilai jual utama ke target pasar yang udah kita sebutin tadi ya. Soalnya layarnya tuh seluas 69 inch ini memang cocok banget ya buat berbagai kalangan, bre. Udah gitu, resolusi layarnya ini udah Full HD Plus 2340x1080p. Bukan lagi HD 720p. Kagak mungkin burik. Terus refresh rate-nya juga udah kenceng banget ya, up to 144Hz refresh rate. Biar tampilannya tuh lebih smooth, gak patah-patah. Terus pas kondisi layar basah juga tetap bisa dipakai normal ya, karena udah punya fitur Wet Touch Display 2.0. Oh ya, bre, HP ini udah punya rating IP64 yang berarti tahan debu dan tahan cipratan air. Lagi-lagi cocok banget buat ya target pasar yang udah kita sebutin tadi, bre. Kualitas panelnya juga menyenangkan walau belum pakai AMOLED ya. Coverage gembut sRGB-nya perfect di 100% sRGB. Terus buat brightness minimumnya super redup ya, nyaman dipakai di ruangan gelap minim cahaya. Sedangkan maksimum brightness-nya itu super terang. Di pengujian indoor itu tembus 600 nits lebih. Ini berarti buat penggunaan outdoor ya nggak kalah sama sorotan matahari lah. Dan yang terpenting, akurasinya itu masih sangat oke di bawah 2 delta E. Jadi buat nonton Netflix, ya experience-nya bakal lebih sedep lagi nih, bre. Soal spesifikasinya, mungkin poin ini bakal jadi sasaran kaum mendang-mending. Soalnya masih pakai Snapdragon 685 bang, yang skor Antutu 11-nya di kisaran 500 ribuan poin. Apakah ini chipset yang buruk, bang? Tentu iya dan tidak ya. Setidaknya buat efisiensi dayanya udah terbukti di baterai tesnya tadi ya, bre. Dan harus inget lagi, bre, target pasarnya udah kita mention di awal. Mungkin ya nggak ngoyo ya soal performance-nya. Yang penting durabilitas baterainya nih. Di sini untuk RAM-nya kapasitasnya 8GB LPDDR4X yang bisa di-expand dan storage-nya tuh ada dua opsi. Ada yang 128GB dan 256GB yang udah pakai interface UFS 2.2 dengan opsi upgrade via slot micro SD. Akhirnya ya, slot micro SD tidak dihilangkan. Cukup jack 3.5mm-nya ya. Oke, sekarang kita ngebahas performa gamingnya. Total ada 4 game yang kita tes mulai dari Mobile Legends. Kita ada tes di 2 preset, bre. Resolusi HD dengan map quality ultra dan resolusi standar dengan map quality high. Hasilnya walau punya rata-rata FPS yang gak jauh beda, tapi kalau pakai preset resolusi standar dengan map quality high punya kestabilan FPS yang lebih baik. Di scene fight besar yang banyak efek skill, FPS-nya tuh ya gak sering drop lah. Beda sama yang pakai resolusi HD dengan map quality ultra. Ya tuh sering banget lah ngalamin drop FPS. Bahkan sekedar clear minion atau ngebuff aja itu kadang drop, bre. Jadi saranku kalau mau nyaman ya pakai
pakai aja yang resolusinya standar dengan map quality high. Soal suhu ini maaf ya, cuma kerekam pas lagi main pakai resolusi standar dengan map quality high. Tentu ya bre, untuk suhunya tuh masih sangat adem. Sisi layar di 38 derajat dan sisi backdoor di 37 derajat Celcius. Dan soal baterainya, tentu pas kita pakai resolusi HD lebih boros dari resolusi standar. Sama-sama main 30 menit, baterai berkurang 7% di resolusi HD berbanding 5% di resolusi standar. Game kedua ada PUBG Mobile, sayangnya framerate yang kebuka itu cuma ekstrim aja. Itu pun grafiknya harus pakai yang super smooth. Yang berarti grafiknya tuh lebih burik ketimbang grafik smooth biasa. Tapi entah kenapa FPS yang didapat cuma 50 FPS bre. Padahal framerate ekstrim kan bisa 60 FPS ya. Secara suhu itu masih aman sih. Di sisi layar 41 derajat dan di sisi backdoor di 40 derajat Celcius. Dan buat baterainya tentu awet bre. Main 30 menit cuma berkurang 4% doang. Dan game ketiga ada Delta Force yang framerate-nya kebuka di high. Lagi-lagi terjadi anomali ya, seperti game PUBG tadi. Rata-rata FPS-nya tuh yang didapat cuma 40 FPS. Harusnya tuh bisa dapat 60 sih ya. Karena cuma nge-push 40 FPS, suhunya pun sangat adem. Di kedua sisi itu masih di bawah 40 derajat Celcius dengan penggunaan baterai berkurang 6% aja buat 30 menit permainan bre. Dan game terakhir tentu ada Genshin Impact yang kita mainkan di preset lowest dengan 60 FPS yang seperti kalian lihat. Rata-rata FPS-nya nggak sampai 40 FPS dengan minimum FPS di 30, yang berarti drop FPS-nya nggak begitu dalam. Tapi memang buat suhunya udah mulai menghangat nih. Sisi layar tembus 43 derajat, sedangkan backdoor-nya 41,5 derajat Celcius. Dan buat konsumsi baterainya berkurang 6% dalam penggunaan 30 menit bre. Soal kelengkapan fiturnya, HP ini udah punya NFC. Jadi buat mamang supir bus malam apalagi lintas Sumatera kagak perlu repot-repot ke rest area buat top up e-money buat bayar tol ya kan. Terus buat fitur andalan keluarga Xiaomi yaitu Air Blaster juga tetap tersedia di sini. Jadi nggak perlu lagi khawatir kehilangan remote TV atau remote AC. Semuanya yang pakai remote bisa dikontrol dari Redmi 15 ini bre. Soal speaker, ternyata masih mono speaker. Tapi kalau dilihat lagi simulasi penggunaan si calon user, kayaknya bukan jadi deal breaker juga ya. Soalnya bakal sering banget connect ke speaker Bluetooth dah. Opsi login biometrik di sini udah ada face unlock dan juga fingerprint yang sensornya ada di tombol power, masih belum di layar ya. Terus buat konektivitasnya, di sini udah bisa dual SIM 4G dan perlu kalian tahu, slot SIM card di sini hybrid. Jadi kalau mau pasang slot micro SD up to 2 TB ya harus ngorbanin satu SIM cardnya. Terakhir buat operating systemnya di sini pakai HyperOS 2 berbasis Android 15. Tentu ya UI dan UX-nya nggak bisa lepas dari kritikan terutama soal bloatware dan periklanan duniawi bre. Tapi selagi masih smooth dipakai sehari-hari, ya udahlah ya. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Redmi 15 dibanderol dengan harga sekitar 2 jutaan ya. Dengan desain yang kalian bisa lihat nih, ada yang purple begini ya. Dan juga baterai yang sangat badak ya, 7000 mAh bre. Dan pastinya layarnya ini bukan lagi HD, melainkan sudah Full HD Plus. Jadi bre, ternyata ada yang perlu kalian perhatikan atau ada kekurangannya, yaitu tidak ada sensor gyroscope di HP ini. Terus tidak ada slot jack 3.5 mm kalau misalkan kalian punya in-ear monitor ataupun headset berkabel. Sisanya sih ya mungkin HP ini sangat layak untuk jadi hadiah ke nenek kalian, kakek kalian, atau ya buat beliin orang tua kalian. Tapi gimana bre menurut kalian mengenai Redmi 15? Coba dah komen di bawah. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Saya Alfian selaku host di channel ini, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.